Kalau setahu saya untuk pertumbuhan tanduk untuk perangsang ya, pakainya kalau petetan sih yang basah-basah. Berarti itu dalam kurung basah itu masih muda atau gimana? Usahakan nyaman tempatnya agar domba petetan tidak stres, dan pakan diutamakan, terus perawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV, teman-teman. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya buat teman-teman pencinta ternak, pencinta hobi semuanya. Semangat terus, jangan patah semangat. Terus semangat di peternakan, insya Allah berkah selalu dan makin dilancarkan. Dan insya Allah untuk peluang-peluang buat para pemula yang masih ragu, insya Allah ayo kita jalan sama-sama di peternakan. Nah, untuk kali ini kita berkunjung kemana nih teman-teman ya? Nah, ini kita kemana nih? Nah, ini kita masih berada di PDP Stiga Harga Raja teman-teman ya, yang berada di Majalengka. Kita sekarang mau ngelanjutin yang kemarin. Kita kemarin mau lihat perawatan untuk pembutikan atau untuk petet-petet ini ya. Ya, petet. Petet teman-teman. Nah, kita langsung cari tahu ya untuk perawatannya seperti apa, membutik itu seperti apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan tuh apa aja gitu. Yang dibutuhkannya mah cuman gunting butik. Gunting aja? Iya, gunting butik nih. Contohnya gini nih ya, gunting butik. Kita nggak pakai mesin, jadi harus habis gini ya tuh. Itu habis banget ya? Habis tuh. Yang tengahnya ini nggak boleh dihabiskan, nah. Buat nanti jarak ini ya. Apa deh namanya tuh dek? Canir. Daging mungkin ya, daging tengah kan gitu ya, buat tahanan kan gitu ya. Jadi seperti itu. Berarti yang diperlukan hanya gunting aja? Ya, cuman gunting saja. Hampir rata-rata peternak juga males jatuh ngebutiknya. Malesnya tuh ngebutiknya, soalnya hampir tiap bulan kita kasih butik terus tiap bulan kan gitu. Kalau memang sangat diperhatikan juga ya? Ya, biar maksimal karena ini pun kan baru umur 7 bulan ini tuh. 7 bulan? 7 bulan. Ini anaknya siapa nih ya? Anak Berlin. Di Berlin? Nah, ini teman-teman si Berlin ya. Anak Berlin yang sisa di kita cuma 2 ekor. 2 ekor? Tapi masih nyitak lagi belum? Belum. Sekarang lagi limited edition. Si Berlinan juga lagi ini istirahat ya? Ya, istirahat dulu. Berarti si Berlin juga udah lama enggak ke kontes? Udah hampir 7 bulan. 7 bulan? Kenapa tuh, Pak? Biar awet, biar awet. Saya mah gitu kan, itu maskotnya Padepokan Stiaga Raja. Jadi banyak kan anak mudanya aja, jadi kita rolling kan gitu, kita rolling. Siap. Nah, jadi biar awet deh. Nanti insya Allah untuk acara mobilan terjun Berlin lah. mobilan di mana tuh? Di Garut. Sementara di Garut, di Rancabangu katanya gitu. Mobil itu hadiah mobil. Ya, Ayla baru. Ayla lagi aduh. Ayla baru katanya. Info terkini mah kan gitu. Info ya. Masih info juga. Ya, masih info. Ya mungkin untuk pengupdatean mudah-mudahan lebih ini juga ya. Iya. Nah, ini ya dirawat gini. Rawat terus ya. Kita sering butik. Yang penting mah gennya dulu, terahnya dulu dari siapa domba ya. Terus pakannya full. Pakannya full. Pakannya full banget. Ya, harus full. Pelit-pelit gitu. Jangan pelit-pelit kalau buat petet akan maksimal ya ayah. Ini juga nih si Ciro baru berapa bulan. Oh, badan udah sebesar gini ya. Badan udah sebesar gini. Berapa BP-nya nih ya? Belum pernah kilo ya? Belum Dites juga. Belum pernah di kilo. Tebal banget, gede ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh. Mantap nih. Soalnya masih muda kan, masih muda. Nanti mah kita pangkas dulu lah gitu. Siap. Nah, jadi mungkin untuk sekarang bukannya di sini enggak mandi ya, memang enggak mandi sih, lagi dingin juga ya. Iya, lagi cuaca parah. Jadi kalau cuaca dingin gini kita kerjanya ya butik kan gitu ya. Jadi kasihan juga teman-teman mungkin dipaksa harus bersih. Nanti dampaknya bakal sakit gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk bisa dibilang untuk proses pembutikan tuh simpel aja. Simpel lah, cuman kasih butik aja semua. Yang tengahnya emang nggak boleh kan ya gitu ya. Biar ada ini nih, canir ini nih, daging ini.
Soalnya kan tanduk belum tentu keluarnya kecil atau besar kan gitu ya. Jadi keluaran tanduk jadi bakal lebih besar juga gini. Makin sini makin besar kan gitu. Kalau kita mah nggak pakai minyak apa kan gitu ya. Yang lain kan pakai minyak apa kan gitu. Kalau kita mah cuman pakan aja yang full, sama gen yang jelas kan gitu. Nah ini peranakan dari kita kan. Aslinya. Real. Ini si Ciro ya. Jadi untuk jenis-jenis tanduk nih ya, boleh mau nanya juga nih. Untuk mungkin dari polet-poletnya, dari lengkukannya itu ada jenis-jenis juga ya tuh. Kalau jenis-jenis tanduk sih itu ke joki saya yang tahu. Ada yang ada yang leang kan katanya, ada yang gulung tambang, ada yang hamin kan gitu ya. Jadi banyak jenis. Ya banyak. Tapi kita pengen tahu di sini yang paling diutamakan jenis tanduk apalah. Golong tambang. Golong tambang. Golong tambang kalau saya gitu. Seperti ini teman-teman ya, untuk perawatan petetan catatannya pakan pula ya. Ya pakan harus full. Nggak boleh pelit-pelit buat petet mah. Jangan mentang-mentang kemarau. Iya. Oh ini teman-teman. Nah mungkin pengen tahu juga nih, mumpung Aisyahnya langsung nih. Ini mau dimasukin nggak? Iya mau dimasukin. Sekalian lah untuk jenis-jenis tanduk gitu Di sini ada tanduk apa aja? Di sini apa aja yang ada nih? Banyak sih. Banyak, ada leang, ada golong tambang, ada gayor, gitu. Ada. Nah mungkin kita akan liatin untuk mungkin sampelnya yang kayak gini gitu ya. Oh iya boleh. Ya karena mungkin proses pembutikan ya bisa dibilang nggak rumit amat, cuman butuh kesabaran ya. Berapa lama tadi ngebutik Ya paling seperempat jam lah. Itu juga 15 menit. tergantung skill juga ya. Oke. Kalau ini nih contoh-contohnya seperti ini. Oke, mana nih Ini namanya golong tambang. Golong tambang. Iya. Ini siapa nih? Ini Wastu Kencana. Wastu Kencana. Iya, ini golong tambang. Golong tambang. Oh jadi kembali lagi ya. Ujungnya muter lagi. Nah ini teman-teman. Ini si Wastu Kencana mempunyai tanduk golong tambang. Nah seperti ini leang. Ini leang. Oh ini leang. No. Berarti kalau leang bukanya sama tapi cuma nggak muter lagi ke belakang. Ini siapa nih domanya nih? Ini Maxwin. Maxwin. Iya. Lihat sini. Wah ini teman-teman ya. Iya. Wah. Ini siapa nih lagi? Ini Berlin. Berlin. Kucel, nggak dimandiin. Lagi santuy teman-teman. Nah, ini golong tambang juga. Si Berlin golong tambang ya. Nah, makanya si Berlin tuh lagi istirahat teman-temannya. Mungkin ada yang nyari nih kenapa gak muncul-muncul gitu ya? Lagi istirahat ya. Lagi istirahat teman-teman. Karena mungkin belum waktunya. Iya, buat persiapan event besar lah. Berlin next kita ketemu lagi. Nah ini gayor. Ini gayor. Oh jadi gayor pendek juga. Iya, pendek ke bawah. Sama si Disco. Oh itu. Sama itu gayor. Gayor kayak gitu. Ya. Ini sama juga nih. Ini sama leang, hampir sama leang. Leang juga teman-teman. Kalau yang kayak gini songgong. Biasanya disebutnya tanduk songgong. Songgong katanya. Jadi ini mah lebih praktis ya. Songgong biasanya dipanggilnya. Jadi gimana ya? Saya jelasinnya, jadi nggak kesini nggak nyampe, ke atas nggak nyampe, tanggung. Oh, jadi ke bawah aja. Iya di tengah-tengah lah. Nggak kepikir lah gitunya. Ini sama. Ini mah. Ini gayor. Ini rata-rata yang di jajaran sini semua udah masuk ke kontesnya. Iya, udah. Kalau buat kontes ini jajaran ini semua. Jadi sama yang ini. Kalau yang ini baru plek 4. Oh, ini buat generasi. Oh, generasinya. Ya, ini yang generasi plek 4 ke sini. Nah, ini yang udah siap ke kontes. Yang belakang itu baru dipisahin. Yang sebelah sana plek 2. Jadi bertahap. Jadi ada blok-bloknya. Blok-bloknya. Jadi yang baru dipisahin sama indukan ke blok sini, yang udah plek 2 ke sebelah sana udah petetan. Ini udah plek 4. Ini udah siap ke lapang semua blok sini. Seperti itu teman-teman, ini semuanya udah mulai masuk ke kontes ya? Iya, udah. Semua udah ngerasain kontes. Silakan gimana ininya
hokinya. Hoki Ada yang ya. pernah masuk, ada yang belum gitu. Tapi untuk kembali lagi ke proses tadi pertumbuhan tanduk dari umur petetan tadi pas di butik Iya. itu untuk pertumbuhan tanduk selain ya di butik itu mempercepat Iya, ada cara mempercepat, lain kan ya. selain di butik. Kalau cara lainnya sih dari pakan, pakan maksimal, terus kandang bersih, nyaman, jangan sampai keganggu istirahatnya, terus ya utamanya gen sih, 80% gen, 70 lah, 70% gen ya. Gen indukan, gen pejantan, itu sih. Kalau buat tanduk. Jadi kayak ada juga yang pakai minyak gitu. Oh iya, ada yang pakai minyak. Juga dapat mempengaruhi juga. Ya sedikit pengaruh, ada pengaruhnya sih. Tapi di sini nggak pakai Enggak sih di sini. Enggak, alami aja. Alami. Soalnya buat dipakai. Kalau buat ya nggak buat jualan gitu, maksudnya buat kita pakai sendiri. Jadi pengen tanduknya alami. Kalau alami kan lebih kuat. Berarti bisa dibilang kalau pakai minyak itu maksa tunggu. Iya, ada ya kemungkinan sih masih mitos, masih mitos itu mah. Jadi itu mah kita next aja teman-teman ya. Tapi untuk pakannya ini yang pakannya harus full itu mungkin dari umur petetan ya masih pertumbuhan tanduk itu ada pakan-pakan khusus dari rumputnya. Kalau setahu saya untuk pertumbuhan tanduk untuk perangsang ya, pakannya kalau petetan sih yang basah-basah kayak dage gitu kan. Kalau buat sayuran kalau ada gitu kan, jangan jukut-jukut ya rumput-rumput yang kering lah, jangan gitu. Harus yang basah-basah kalau masa pertumbuhan, soalnya lagi genjot pertumbuhannya biar pertumbuhan badan maksimal, tanduk maksimal, bulu kan gitu. Berarti itu dalam kurung basah itu masih muda atau gimana? Kalau basah itu mengandung air. Mengandung air gitu. Kayak rumput odot. Iya, odot kayak kalau di sini mah are-arean katanya. Oh, ramban-rambanan. Nah, itu. Nah, jadi itu ramban-rambanan bisa membuat mungkin yang termasuk hijauan basah. Iya, hijauan basah gitu. Yang bagus untuk pertumbuhan tanduk. Iya. Pertumbuhan. Tapi jangan banyak juga ya, dari 100%, 70% basahan ya, 30% biasa gitu. Oh, yang kering. Maksud kering tuh nggak basah. Iya, nggak basah. Itu dage Nggak mengandung itu ampas air. tahu ya? Iya, ampas tahu. Pakai dage. Biasanya banyak sih pakannya, ada yang pakai kulumun kacang, ada yang ampas tahu gitu. Ada yang pakai sayuran, wortel, kayak gitu. Banyak pakannya. Ada yang pakai kangkung. Ada juga. Iya, basahannya gitu. Tapi itu juga mungkin ada takaran lah mungkin. Iya, ada takarannya. Jadi nggak full, kasihin langsung sayuran semua. Enggak harus gitu. Ya campur aja, cuma banyakin yang basahan lah. Buat perangsang doang. Perangsang tanduk gitu. Jadi seperti itu teman-temannya. Jadi untuk ya selain dari pembutikan, dari kandang yang nyaman harus bersih, dan dari pakan juga harus maksimal. berkualitas, maksimal. Oh ya, maksimal berkualitas. Harus dimentingin sih, soalnya penting banget kalau petetan. Penting banget. Ya mungkin masa-masa mereka pertumbuhannya, prospeknya. Iya, prospek. Pokoknya utamanya kalau petetan bagus itu satu gen, kedua pakan, ketiga tempat nyaman, terus pemeliharaan. Kesimpulannya seperti apa tuh, Pak? Kalau mau mengurus petet, kesimpulannya utamakan satu, dari 100% itu 70% gen, dari indukan sama pejantan, 30%-nya lah dibagi-bagi, 10% buat pakan, 10% perawatan, 10% kenyamanan. Usahakan nyaman tempatnya agar domba petetan tidak stres, dan pakan diutamakan, terus perawatan gitu. Nyatos ada tahu ini nama hasil nama kembali pada yang ya gitu. Berarti makanya di sini tadi untuk kalau nggak stres lah mungkin ya. Iya. Kalau nggak stres itu mempengaruhi ke tanduk, ke pertumbuhan ya. Iya. Makanya di sini untuk
petet-petetan mungkin di belakang. Iya, petetan di belakang senyaman mungkin. Jangan sampai nging kagurudugan lah, nging kagiridigan. Upami kasar nama gitu. Nah, jadi Menghindari stres di belakang petetan yang udah siap ke lapang, pindah ke depan gitu. gitu teman-teman. Penting juga ya untuk blok-blok kandang. Iya, penting. Nah, jadi pokoknya mungkin dari umuran berapa tahun kalau petetan? Kalau petet mah dari lesot nyusul lah. Masa-masanya harus benar-benar Benar, ya. genjot kok Benar. perawatannya tuh ya. Harusnya dari gunting juga udah digenjot itu. Soalnya kan ada pakan-pakan yang buat perangsang tulang biar besar, bangsa perangsang tanduk, air susu kan harus itu. Ada juga Iya. teman. Iya. Tapi mungkin untuk kali ini next lah. Lah, next. Ya. Nanti kita bahas lagi. Jadi gitu teman-teman, makanya dukung terus channel GTP ya, karena insya Allah di dalamnya kita kunjungan ke berbagai peternakan kandang-kandang dari Solo. Mungkin beda-beda ya. Iya. Ada sama tapi Ya masing-masing pengalaman lah. Kita berbagi pengalaman masing-masing. Itu juga dari pengalaman saya, belum tentu kan dari pengalaman yang lain lah gitu. jadi mungkin mudah-mudahan disampaikan di YouTube ini dapat bermanfaat buat yang lain. Iya, pencerahan. Gitu lah. Iya. Namanya. Berbagi lah. Untuk di sini seperti itu, untuk perawatan petetanmu tidak terlalu kayak butik itu nggak terlalu ribet lah. Iya, nggak terlalu ribet sih. Nggak terlalu ribet ya, cuma buat fungsinya sih setahu saya fungsi untuk di butik itu biar cepat. Biasanya tumbuh tanduk 10 cm, kalau di butik bisa 15 cm, bisa jadi cepet ya. Bisa cepet. Jadi perangsang soalnya tumbuh tanduk itu barengan dengan bulu biasanya, setahu saya gitu. Iya. Mungkin statement di sini seperti itu. Jadi semakin bulu tumbuh, tanduk juga ikut tumbuh gitu. Jadi sering dibersihin tuh biar sering tumbuh si bulunya. Jadi tanduk juga terus kegenjot pertumbuhannya. Iya, tentunya. Jadi seperti itulah mungkin ya. Tapi di sini yang udah ready untuk spill harga ada di part pertama. Iya. Teman-teman mungkin nonton di part ini belum nonton di part pertama, mending nonton dulu part pertamanya. Iya. Gitu ya, Oke. teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman untuk perawatan domba Garut, untuk domba kontes intinya mah ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini, dan buat teman-teman yang bila ada yang mau request di sini kita mau konten apa lagi boleh Boleh, silahkan. Tinggal di komen aja. Mau ya. tanya-tanya silahkan. Nah, Yang tahu saya jawab, yang nggak tahu kita bareng-bareng. Ya, bareng-bareng belajar lah. Soalnya kalau ke domba itu terus belajar. Terus belajar, nggak ada yang pinter sama domba, nggak ada yang jago sama domba, nggak ada. Terus belajar terus. belajar terus teman-teman ya. Jadi buat pemula juga yang masih bingung, di ilmu saya belum pas nih Iya. terjun ke dunia domba, sama juga agaknya. Sama, kita bareng-bareng belajar. Gitu. Saya juga masih belajar. Nah, jadi buat mungkin para pemula yang masih ragu terjun ke beneran, yuk jalan dulu. Insya Allah kalau udah jalan, ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan lah ya. Pelajaran yang bagus itu dari pengalaman. Saya juga dari pengalaman ke sekolah. Seperti itulah Ya. teman-teman ya. Jadi untuk kali ini terima kasih ya Oh waktunya. ya, sama-sama. Jangan lupa subscribe and comment, like di channel Hiji TV. Karena insya Allah di dalam Insya Allah pengalaman-pengalaman kita bisa belajar dari channel ini, karena makin kesana banyak padepokan-padepokan besar yang dikunjungi, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat lah di dalamnya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya channel ini dapat menumbuhkan semangat buat teman-teman peternak Iya. ataupun mahasiswa peternakan ataupun petani-petani. Petani kaum milenial. Pokoknya mas semangat terus. Iya. Pokoknya mas salam ternak, salam ngarit terus peternakan Indonesia. Terima kasih ya. Oke.